Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah metodologi penelitian, yaitu sistematika usulan penelitian skripsi kuantitatif. Ada 3 usulan dalam penelitian skripsi kuantitatif. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Nah, di sini latar belakang masalah berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah dan batasan masalah, dan tujuan serta manfaat penelitian. Nah, kemudian ada tinjauan pustaka, berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep-konsep yang menjadi fokus penelitian. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama, batasan konsep dan definisi operasional variabel. Nah, ini memberikan tolak ukur atau parameter suatu variabel dalam penelitian. Yang kedua adalah validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Kemudian yang ketiga ada teknik pengumpulan data. Nah, di sini yang dimaksud adalah memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan. Kemudian populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Ini memberikan penjelasan yang menjadi satuan populasi, sampel, jumlah populasi, dan sampel serta teknik pengambilan sampelnya. Yang kelima ada teknik analisis data. Memberikan penjelasan teknik analisis atau uji statistik yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis data harus konsisten dengan jenis datanya. Kemudian masuk ke sistematika usulan penelitian skripsi kualitatif. Poin A, latar belakang masalah. Ini pun masih sama, latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Yang B, ada tinjauan pustaka berisi uraian teori atau rujukan yang memberikan argumentasi teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian dan hipotesis jika ada. Yang C, metode penelitiannya. Yang pertama, batasan konsep dan definisi operasional variabel. Nah, ini memberi tolak ukur atau parameter suatu variabel penelitian yang diukur. Teknik pengumpulan data, memberikan penjelasan teknik pengumpulan data yang digunakan, sumber dan jenis data yang diperlukan. Yang ketiga, penetapan responden dan informan penelitian. Nah, ini memberikan penjelasan yang menjadi dasar penentuan responden dan informan penelitian serta teknik pengambilan sampelnya. Kemudian yang keempat ada teknik analisis data. Nah, ini memberikan penjelasan teknik analisis data yang digunakan. Perlu diingat bahwa penggunaan teknik analisis datanya harus konsisten dengan jenis data yang digunakan. Kemudian ada teori, konsep, dan perumusan hipotesis. Nah, yang pertama ini ada landasan teori. Usahakan pustaka terbaru, relevan, dan asli dari jumlah jurnal ilmiah. Kemudian uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari penelitian yang akan dilakukan. Nah, tinjauan pustaka ini menguraikan teori, temuan, dan bahan lain yang diperoleh dari acuan yang dijadikan landasan penelitian yang diusulkan. Uraian tinjauan pustaka menjadi landasan untuk menyusun kerangka atau konsep yang digunakan dalam penelitian. Tinjauan pustaka mengacu pada daftar pustaka. Kemudian ada manfaat landasan teori. Manfaatnya memperdalam pengetahuan tentang bidang yang diteliti. Kemudian ada mengetahui hasil penelitian yang berhubungan yang sudah pernah dilaksanakan dan memperjelas masalah penelitiannya. Kemudian penulisan sumber catatan, format dasarnya ada teks, nama pengarang teks, landasan teorinya, grand teori, dan penelitian sebelumnya. Kemudian kerangka konsep. Paradigma penelitian merupakan pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variabel yang akan diteliti. Paradigma sederhana yang menunjukkan pengaruh dan hubungan antara variabel X dan variabel Y. Nah, di sini kita lihat ada gambarnya.
Kemudian perumusan hipotesis. Hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Dalam penelitiannya, hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap perumusan masalah penelitian. Jenis hipotesis yang pertama, tanpa arah, contohnya seperti kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Nah, ada lagi yang B, yaitu berarah, contohnya seperti kualitas audit berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan, atau kualitas audit berpengaruh negatif pada kualitas laporan keuangan. Kemudian ada hipotesis statistik. Dalam statistik dan penelitian terdapat dua macam hipotesis, yaitu hipotesis nol dan alternatif. Hipotesis nol dapat diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak ada perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Dengan demikian, hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol karena memang penelitian tidak mengharapkan adanya perbedaan data populasi dengan sampel. Sedangkan hipotesis alternatif adalah lawannya hipotesis nol, yang berbunyi adanya perbedaan antara data populasi dengan data sampel. Dalam penelitian, hipotesis nol menyatakan tidak ada. Nah, yang dimaksud adalah tidak adanya hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Tidak adanya perbedaan antara satu variabel atau lebih pada populasi sampel yang berbeda, dan tidak adanya perbedaan antara yang diharapkan dengan kenyataan pada satu variabel atau lebih untuk populasi atau sampel yang sama. Sedangkan yang hipotesis alternatif menyatakan adanya perbedaan atau hubungan. Kemudian bentuk rumusan hipotesis. Yang pertama ada hipotesis deskriptif. Nah, ini adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh perumusan masalahnya ada seberapa tinggi daya tahan lampu merek X. Nah, kurang lebih seperti ini. Hipotesis komparatif. Hipotesis ini adalah pernyataan yang menunjukkan dengan nilai dalam satu variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalahnya adalah adakah perbedaan kualitas audit KP Big Four dan non Big Four. Nah, hipotesisnya tidak terdapat perbedaan kualitas audit KP Big Four dan non Big Four. Nah, ini statistik yang digunakan untuk menguji hipotesisnya. Kemudian, hipotesis hubungan asosiatif. Nah, ini adalah suatu pernyataan yang menunjukkan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, contoh rumusannya, adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Rumus dan hipotesis nolnya adalah tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Nah, ini statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif. Kemudian, hipotesis kausal. Ini sebab atau akibat. Suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang pengaruh dua variabel atau lebih.